Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, ini pagi-pagi saya sudah bikin sarapan dari pizza keto. Bahan-bahannya ini rendah karbo semuanya. Tapi ini ada kesalahan. Harusnya saya kasih kertas biar nggak lengket. Karena kertasnya habis, kertas rotinya habis, jadi karena pagi-pagi saya belum sempat belanja, akhirnya jadi lengket kayak gini nih teman-teman nih. Aduh, gak apa-apa deh, yang penting rasanya itu enak banget. Tuh, wow, ini atasnya pakai keju mozzarella dan bawahnya itu rotinya itu saya buat dari campuran keju yang rendah karbo ya teman-teman. Saya pakai mac merah, lalu telur, lalu apalagi ya, keju almond. Jadi ini bener-bener bahannya premium ya, premium bener-bener nih, rendah karbo tapi tetap masih ada karbonya. Kalian hati-hati ya, maamnya itu paling sepotong aja atau 2 potong lah kalau kalian masih bisa kemana-mana. Nih saya cobain ya, maaf ya, saya mau sarapan dulu. Jadi teman-teman, sebentar lagi kan bulan puasa tuh. Nah, kesempatan kita untuk berpuasa dan sekaligus menyembuhkan penyakit DM. Jadi dengan puasa itu khasiatnya bisa menyembuhkan kanker, diabetes, dan kolesterol tentunya. Nah, bagaimana kok bisa begitu, Bu? Nah, penjabarannya sebentar ya. Nah, teman-teman, alhamdulillah saya sudah selesai sarapan. Kalian sarapan apa? Komen ya di bawah ya. Ayo, kalian sarapan apa tadi? Jangan curang lu ya, nanti makan sego pecel sepiring lagi. Jangan ya, teman-teman ya. Jangan. Demi kesehatan kalian harus kuat, makan yang enak-enak. Jadi kita ini makannya enak-enak, jadi kalian harus kuat gitu loh. Maksudnya kuat apanya? Ya mungkin kuat duitnya kali ya. Tapi enggak juga sih teman-teman, enggak juga kok. Jadi mahal murah itu kan relatif. Kalau kalian mau cari yang murah, sarapan yang rendah karbo ada apa tuh? Telur contohnya, kita bikin aja dadar telur. Lalu atasnya kita kasih bawang bombay, kasih tomat, lalu digulung-gulung, jadi deh makanan murah ya kan. Kemudian apalagi selain itu tahu juga bisa, tahu diremek-remek pakai telur digoreng bisa. Nah, yang saya tangani ini adalah DM tipe 2 dan banyak banget yang sudah normal gula darahnya. Ada yang ibu-ibu umurnya 61, gula darahnya 275 awal sebelum ikut diet. Setelah dia menerapkan diet kami ini alirannya mirip keto ya, tapi nggak seketat itu. Masih boleh makan sayur mayur, dikit-dikit karbo ya. Tetap sih karbo sebenarnya tetap jatahnya tuh 20 gram per hari. Tapi bagi yang gulanya itu sudah mulai normal, rendah seperti saya itu udah boleh lebih 20 sampai 30 ya, tergantung. Nggak semua tubuh itu sama, tergantung. Kalau ibu itu tadi masih jalan-jalan ke pasar, masih beraktivitas, masih kerja, otomatis kan masih banyak yang kebakar tuh kalori, karbo, masih naik turun tangga bisa. Nah, itu bisa sampai 30 karbonya. Jadi lihat-lihat orangnya ya, nggak sama. Kemudian keluhannya juga apa gitu. Jadi saya itu buka diet mentoring teman-teman ya, di grup aja, jadi online di grup WA. Nah, di situ saya dampingin sampai Anda itu sembuh, bergaransi insya Allah bisa turun normal. Ada juga sih yang susah turunnya, itu biasanya itu pasien yang gula darahnya itu 600, usianya itu sudah 60 atau 50 ke atas. Itu agak susah karena dia sudah 24 tahun, itu sakit DM-nya.
Nah, biasanya nih, kalau beliau itu kuat, saya anjurkan untuk puasa. Bagi kita orang Islam itu sudah enak banget, kita sudah ada tuntunan puasa ya dari sunnah Rasul. Puasa dari jam setengah 4, pokoknya sebelum imsak itu kita makan. Nah, nanti bukonya maghrib seperti biasa. Kalau itu kita lakukan puasa Abi Dawud, dan kita juga tetap menjaga pola makan karbo-karbonya. Itu insya Allah bisa terus turun akhirnya normal. Nah, makanya dari itu maksud saya itu, mari kita benahin sakitnya itu segera dirawat dengan perawatan nutrisi yang benar, cara makannya, cara mengelola waktunya makan itu juga harus tepat. Sekarang misalnya jam 8 nih sarapan, besok juga harus 8. Per 3 jam itu makan, jangan per 1 jam makan civil, nanti lagi dikit. Loh, banyak orang kayak gitu. Saya dulu juga gitu, teman-teman. Nah, saya ngambil metode seperti itu, ternyata salah besar. Bagi orang DM tuh nggak kayak gitu ya. Makanya pentingnya orang ikut diet mentoring itu pentingnya di situ. Kita akan dikasih tahu, dibimbing, didampingi sampai gula darah Anda itu bisa turun normal dan insya Allah sembuh. Ibu, apakah DM bisa sembuh? Ini ada pertanyaan yang sangat menarik dan sangat menyentuh ya kan? Bisa Bu ya, bisa asal kita mau menjaga pola makan. Apakah kita harus diet terus Bu? Ini bukan diet ya, jawabannya ini bukan diet, tapi ini merubah pola hidup. Jadi yang tadinya kita itu tersesat, akhirnya kita dapat hidayah, dan hidayah itu juga enak banget. Makanannya enak-enak tadi, sudah saya kasih contoh kan. Pagi-pagi ini makannya kayak gini, enak banget. Pizza yang harganya itu mahal kalau kita beli ya. Paling murah 30.000 ya enggak? Itu boleh kita makan, tapi ini tanpa tepung ya. Tepungnya diganti kacang almond. Terus ada lagi pertanyaan, Ibu, kenapa mahal-mahal sih? Kenapa nggak kacang tanah? Begini ya teman-teman ya, kacang almond itu paling rendah karbohidratnya, ya. Terus dia tuh juga tinggi serat. Kalau kacang tanah karbonya juga hampir sama, cuman seratnya kalah tinggian ini. Kemudian kacang mete juga ada. Kacang mete juga boleh kita makan, tapi dia itu tinggi banget. Per 100 gramnya itu 30 gram karbonya. Jadi kalau kita kepengen kacang mete ya harus 20 gram aja gitu loh. 2 sendok itu udah 6 gram. Itu udah jatah sarapan kamu, dibabat habis oleh 2 sendok kacang mete. Gitu teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau bicara masalah puasa. Bagi Anda yang masih sulit menurunkan gula darah dan Anda ingin buru-buru, misalnya nih mau segera berangkat haji atau mau menikah, kan pengen cepet-cepet sembuh kan gula darahnya. Ayo, siapa yang mau menikah tapi DM dan pengen segera sembuh? Nah, itu yang saya anjurkan untuk ikut diet mentoring di Zuma Herbal. Insya Allah ya, ada jaminan garansi teman-teman ya, beneran ya, ada jaminan garansi. Nanti Anda bisa tanya-tanya aja di deskripsi saya, itu ada nomor WA. Anda bisa tanya-tanya ke beliau. Oke, kita teruskan. Bagi Anda yang sulit menurunkan gula darah, Anda saya anjurkan puasa atau melaparkan diri. Dan ini ada cerita. Ada seorang profesor, namanya Profesor Tyler. Bukan penjahit ya, emang itu namanya. Nah, dia itu gula darahnya itu tinggi. Terus dia itu juga sudah berobat bertahun-tahun, gak sembuh-sembuh. Akhirnya dia konsultasi, ini di luar negeri ya teman-teman ya, dokter luar negeri ya. Jadi dia itu berobatnya ke dokter, memang dia tinggalnya di sono, di luar negeri. Lah, profesor ini dia itu sakit DM, gak sembuh-sembuh ya teman-teman.
Akhirnya ada izin sama dokternya untuk ngikutin suatu metode penyembuhan dengan melaparkan tubuh. Ya mungkin bagi kita itu puasa ya. Bagi orang yang non muslim kan dia nggak bilang puasa, melaparkan tubuh gitu loh. Jadi di situ itu puasa air. Dari jam 8 malam sampai besok jam 12 itu yang paling ringan. Itu hanya boleh minum air saja. Itu latihannya begitu ya. Lusanya setelah dia kuat diteruskan lagi. Dari jam 8 malam dimundurkan lagi sampai jam 2 baru makan. Tapi selama itu minum air terus ya. Minum air, minum VCO, minum vitamin boleh. Yang penting nggak boleh makan yang padat-padat. Nah itu ada caranya ya teman-teman, jangan meniru ya. Ini hanya cerita ya. Hanya cerita dari Profesor Tyler itu. Kemudian dia pokoknya puasa melaparkan diri. Dengan melaparkan diri maka tubuh itu akan mencari pengganti karbo. Dengan melaparkan diri otomatis tubuh defisit karbo, kemudian tinggallah lemak-lemak yang kita simpan di gendut kita. Kalau kita gendut ada lemak di pipi, di bokong, terutama di organ-organ yang terdekat itu banyak lemak-lemak yang menutupi kerja pankreas, mengganggu fungsi kerja pankreas, kerja liver, itu tertutup oleh lemak-lemak yang udah lama tertimbun, yang berbentuk kolesterol, berbentuk lemak itu. Nah, tubuh akan membakar mereka itu untuk dijadikan energi. Akhirnya terjadilah keton gitu loh. Jadi tubuh menjadi keton, memakai energi dari lemak bukan dari karbo. Itulah teman-teman puasa. Tapi tetap minum air ya, minum airnya yang banyak, nggak sampai 6 liter tentunya ya. Ada. Kalian kalau kepengen melakukan itu harus didampingi dengan ahlinya ya. Saya warning ya, jangan coba-coba sendiri. Nanti kalian pingsan, saya nggak tanggung jawab. Makanya itu pentingnya diet mentoring itu ya seperti itu. Kalau kita benar-benar ingin cepetan sembuh, cepetan normal, itu kalian ikut diet mentoring pada ahlinya. Dan saya juga sering menganjurkan pasien-pasien saya yang susah turunnya seperti itu. Tapi karena saya dampingin ya aman gitu loh. Misalnya nih, dia mulai puasa air nih ya dari jam 8, jam 11 dia udah teriak-teriak nih, misalnya begitu. Bu, saya keliengan. Tapi biasanya kalau sampai jam 12 tuh gak ada yang keliengan ya. Paling keliengan gak apa-apa, aman. Tapi kalau diteruskan terus sampai jam 2, jam 3 itu biasanya kalau yang gak kuat ada yang ngedrop gitu kan. Nah, kalau mereka itu ikut di diet mentoring saya dampingin, dia bisa tanya-tanya, ibu saya kok begini ya, mata gelap ini. Nah, kalau udah mata gelap cepetan minum air, kasih madu. Periksa gula darahmu, ditusuk aja berapa. Kalau gula darahmu itu masih di atas 70 masih nggak apa-apa. Kalau udah di bawah itu jangan dulu untuk pemula ya. Nah, besok mulai lagi, nyoba lagi, dipanjangin lagi gitu caranya. Nggak langsung gitu ya teman-teman. Makanya itu perlunya ada pendamping di situ ya. Jadi kalian jangan melakukannya sendiri. Kalau tanpa pendampingan dengan orang yang mengerti, oke? Kemudian bapak itu tadi ternyata setelah dia memakai metode melaparkan diri puasa, alhamdulillah gula darahnya tuh turun. Sekarang dia hidupnya dengan diet keto, makanannya rendah karbo, defisit karbo, tinggi lemak. Karena apa? Karena kita butuh lemak untuk tenaga gitu loh. Lah lemaknya tuh apa saja? Apakah kita boleh makan gorengan seember? Gak boleh. Bukan itu maksud saya ya. Lemak sehat itu seperti alpukat, coklat, ikan, salmon, sapi, lemak ayam, dari hewan-hewan itu, bukan dari minyak goreng yang kita goreng berkali-kali terus kita beli di jalan-jalan. Itu kan minyaknya sudah hitam, ada yang hitam ya, ada juga yang enggak sih ya, enggak semua. Itu jangan, itu secukupnya aja kalian makan, jangan terus karena boleh goreng-gorengan kita terus makan, ya jangan ya.
Jadi begitu ya teman-teman. Kemudian bapak itu alhamdulillah sembuh. Kalian nanti saya kasih tahu ya linknya, kalian buka sendiri ya. Cerita itu benar. Dan ada juga ini ada juga nih ini temen grup. Saya bacain aja ya teman-teman ya. Jadi ini saya sekarang berusia 58 tahun. Bukan saya ya, ini orang ya. Terkena sindrom metabolis diabetes mellitus tipe 2 sudah 20 tahun. Maaf ya, pemandangannya ini makan siang nih teman-teman ya. Telur sama krecek. Oke, saya teruskan lagi ya. Dan tahun 2000 hingga 2019, dari tahun 2000 sampai 2019 dia kena DM. Jadi sudah 20 tahun. Sekarang kan tahun 2020 ya waktu dia nulis ini. Kadang jaga pola makan rutin, minum obat. Kadang juga makan ngawur dan gak minum obat juga. Tahun 2009 ketahuan komplikasi jantung koroner dengan sumbatan di banyak tempat. Dan sumbatannya ada yang mencapai 95%, 90%, 85%. Tapi saya nggak mau pasang ring ataupun operasi bypass. Alasannya selain takut, yang utama karena saya yakin ada pengobatan yang lebih baik tanpa harus ambil resiko yang tinggi dengan operasi. Awal tahun 2020 saya mulai diet juga, jaga pola makan juga, minum obat serta suntik insulin 10 unit tiap malam menjelang tidur. Saya waktu itu dianjurkan makan nasi merah dan makanan rendah indeks glikemik lainnya. Oleh dokter disarankan makan ikan, dada ayam, putih telur, buah dan sayuran. Buah pisang hampir tiap hari di blender dengan produk dijadikan shake. Tapi jadi ini dia dianjurkan setiap hari itu makan buah pisang di blender dengan itu loh yang seperti shake itu loh, kayak susu gitu loh, mereknya nggak tahu ya. Tapi dibatasi untuk makanan yang mengandung lemak seperti paha ayam, daging, kuning telur, apalagi gajih dan jeroan dilarang sama sekali. Tapi dengan diet tersebut gula darah saya tetap tinggi. Nih ya, warning teman-teman. Tuh diet yang seperti itu ternyata gula darah saya itu tetap tinggi. Dan saya tetap tergantung obat dan insulin. Bulan September 2020 saya mulai ikut member grup DM. Tapi masih belum puas di Facebook. Tapi masih belum puas karena banyak yang cuma jual obat dan gak jelas. Sampai pertengahan Oktober 2020, saya menemukan artikel-artikel yang ulasannya tajam dan mudah dicerna. Dan dasarnya itu jadi sangat masuk akal gitu. Segera saya hubungi. Akhirnya saya dianjurkan untuk puasa dan zero karbo. Atau zero karbo itu artinya defisit karbo gitu ya, defisit karbo dan puasa. Ya miriplah dengan diet Zuma ya. Kemudian dalam beberapa hari saya mulai puasa jam-jam tertentu ya, yang contohnya tadi misalnya sampai setengah hari, sampai jam 2 sampai jam 3 itu baru makan. Nah setelah itu saya juga kurangin karbo, sangat defisit karbo. Dalam beberapa hari saja gula darah saya terus menurun sehingga saya tidak minum obat dan suntik insulin lagi. Nah sama dengan bapak tadi yang Profesor Tyler, itu hanya 11 hari gula darahnya itu turun. Dan dia mengumumkan bahwa dia sembuh dari diabetes hanya 11 hari teman-teman. Bayangkan. Dan itu adalah benar-benar terjadi, dan itu masih di luar negeri ya. Di Indonesia itu masih jarang yang tahu, tapi sekarang mulai banyak yang tahu. Seperti kayak diet-diet keto itu
diet Zuma itu banyak sekali orang yang sembuh dengan metode seperti itu. Paling tidak gula darahnya itu bisa turun normal, dan dia terus makan itu terus akhirnya dibilang apa? Kalau udah nggak ada diabetes dibilang apa? Sembuh. Kalau saya bilang sembuh, katanya netizen, DM tuh nggak bisa sembuh. Nah, akhirnya bapak ini ya, saya singkat aja ya. Bapak ini akhirnya hampir 2 bulan saya puasa dan zero karbo. Gula darah saya masih di atas 100 karena awalnya emang tinggi banget. Jadi itu proses ya. Rata-rata 100 sampai dengan 120. Tapi saya respon dengan santai. Saya menyadari tidak bisa instan langsung. Minta gula darah di bawah 100 tuh ya susah dong. Kan udah 20 tahun sakitnya, apalagi usia sudah hampir 60, pasti gula darah tidak bisa berubah secara instan. Tapi saya yakin kalau saya tetap konsisten dengan IV dan ZK zero karbo, pasti bisa mencapai target gula darah 80 mg, yaitu yang diharuskan memang ya di diet saya. Itu patokannya kalau sembuh itu gula darah 80 teman-teman ya, 80 85, saya kemarin itu 85. Kemudian akhirnya bapak ini nggak jadi operasi jantung, jantungnya pun sembuh sehat, sudah nggak minum lagi. Nih ya, saya teruskan ya bacanya nih. Yang penting sekarang komplikasi jantung koroner saya semakin membaik, sudah tidak pernah nyeri dada atau ngap-ngap lagi walau jalan cepat atau naik tangga sekalipun. Terakhir saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Dominik. Saya juga belum kenal beliau ya, tapi Bapak ini ceritanya begitu ya, melalui Bapak Dominik yang sudah memperkenalkan dan membimbing saya dalam ber-IV dan ZK. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman dalam grup yang sudah mendukung dalam membebaskan diri dari DM. Nah, ini saya juga terima kasih dengan pengalaman Bapak ini, saya juga bisa mengambil ilmu beliau untuk diri saya, juga untuk pasien-pasien saya tentunya ya, karena saya juga bukan orang pintar, saya juga masih belajar. Saya ingin juga semua ilmu-ilmu orang-orang yang sudah sembuh itu saya kumpulkan, saya rangkum, dan saya tiru. Nah itu teman-teman ya, jadi kita walaupun merasa sudah belajar banyak, itu masih ada orang yang lebih lagi di atas kita. Kita harus mau menerima, membuka hati, membuka pikiran untuk belajar lagi. Oke teman-teman, jadi kalian kalau takut dengan penyakit Anda itu makin buruk, cepet-cepet merawat nutrisi Anda. Nah sekarang apa itu sudah panjang lebar ya saya bicara. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan sampai jumpa.